Hello, good morning student. How are you today? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar hari ini. Setelah beberapa hari yang lalu kalian sudah libur beberapa hari. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita di minggu pertama di bulan November tahun 2020. Oke, kita akan lanjutkan. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya setelah kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian lingkaran, kemudian keliling lingkaran, luas lingkaran, panjang busur, dan luas curing. Saat ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ingat, ketika kalian menyelesaikan masalah mengenai soal cerita ini harus tetap diingat dan dihafal mengenai bagaimana cara mencari atau menentukan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Coba kalian perhatikan di buku SPS Matematika halaman 77 latihan 6. Siapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa sambil mengerjakan soal supaya kalian bisa lebih paham untuk menyelesaikan soal-soal latihan nantinya untuk pembelajaran lingkaran ini. Kita langsung masuk ke soal nomor 1, yaitu kita baca dahulu soalnya, yaitu ayah akan membuat sebuah kolam ikan hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 5,6 meter. Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Kamu pahami soal yang ada pada soal tersebut. Kita perlu ketahui dulu apa sih yang pertama yang perlu kita ketahui, yaitu bentuk kolam yang akan dibuat, yaitu lingkaran. Jadi tidak jauh-jauh dari rumus keliling dan luas lingkaran. Kemudian yang kedua adalah panjang diameter. Panjang diameter adalah 5,6 meter. Hati-hati ya, di sini yang diketahui adalah diameter. Kemudian apa yang ditanyakan? Yaitu luas tanah yang akan dibuat kolam, yaitu dalam bentuk lingkaran. Nah, kira-kira berarti kita harus menyelesaikan soal ini dengan rumus. Ya, betul sekali, luas lingkaran, karena ditanyakan di sini adalah luas tanah. Yuk kita coba untuk menyelesaikannya. Ketika kamu sudah mendapati panjang diameter, kamu boleh gunakan dengan menggunakan jari-jari. Maka yang harus kamu lakukan adalah buat diameter ini menjadi jari-jari, yaitu dengan cara membagi 2. Yaitu 5,6 meter dibagi 2, didapatnya adalah 2,8 meter. Nah, setelah ini kita bisa langsung membuat dan menentukan luas tanah pada kolam tersebut. Nah, kira-kira perlu berapa tanah luasnya untuk membuat kolam ikan hias ya? Perlu kita ketahui, luas lingkaran rumusnya adalah pi r pangkat 2. Nah, kita lihat kembali jari-jarinya itu 2,8 meter. Kira-kira kita bisa gunakan pi-nya adalah, kamu bisa gunakan pi-nya menggunakan 22/7. Kita coba gunakan dan kita coba kerjakan. Maka luasnya adalah luas lingkaran
sama dengan 22/7 dikali jari-jarinya adalah 2,8. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Dikali dengan, karena jari-jarinya pangkat 2, maka kelipatannya dikalikan. Nah, setelah ini, kita bisa rubah desimal ini menjadi pecahan, sehingga menjadi 22/7 dikali, karena di belakang koma hanya ada 1, maka dia adalah per 10. 28/10 meter dikali 28/10 meter. Setelah ini, kamu bisa gunakan coret-coretan atau pembagian silang. Kita coba. 28 kita bisa bagi dengan 7, yaitu menjadi 4. Kemudian, kira-kira apa lagi? Ya, kita bisa bagi menggunakan pembagian 2. 4 dibagi 2 menjadi 2, kita bagi dengan penyebutnya yaitu 10, dibagi 2 menjadi 5. Nah, kira-kira apa lagi ya? Ya, betul sekali. Kamu bisa gunakan angka 28 dengan 10 dengan pembagian 2. Dibagi 2 hasilnya 14. Dan dibagi 2 menjadi hasilnya 5. Nah, setelah ini, kira-kira ketika pembagian ini tidak bisa dibagi lagi, kamu bisa langsung mencari mana yang harus kamu kerjakan atau kamu selesaikan. Di sini kita dapati ada angka bilangan 22, angka 2/5 dikali dengan 14/5. Hati-hati dengan satuannya. Kita dapat gunakan 22 dikali 2 meter atau 2/5 meter dikali 14/5 meter. Kamu bisa langsung kalikan, yaitu menghasilkan yang hasilnya adalah 616 per 25 atau 616 dibagi 25 per 25. Hasilnya adalah ya, betul sekali. Hasilnya adalah 24,64 meter persegi. Maka luas tanah yang diperlukan adalah 24,64 meter persegi. Nah, bagaimana? Bisa ya? Tanyakan jika ada yang kesulitan ketika kamu mengerjakan soal-soal tersebut. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal berikutnya kita ambil pada soal nomor 3, yaitu sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter. Jika seorang anak berlari mengelilingi kolam tersebut sebanyak 15 kali, berapakah panjang lintasan yang telah ia tempuh? Kita pahami dulu isi dari soal cerita ini.
di mana ada seorang anak yang mengelilingi kolam sebanyak 15 kali dengan diameter kolam tersebut adalah 20 meter. Kita ketahui yaitu bentuk kolam, yaitu bentuk lingkaran karena di situ dikatakan berbentuk lingkaran. Kemudian panjang diameternya adalah 20 meter. Hati-hati ya, ini yang diketahui adalah diameter, bukan jari-jari. Yang ketiga adalah anak yang mengelilingi kolam sebanyak 15 kali. Ketika kamu mengetahui bahwa soal tersebut dengan kata mengelilingi, pasti kamu sudah tahu ya apa yang harus dicari. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan yang ditempuh anak tersebut. Panjang lintasan ketika dia sudah mengelilingi kolam tersebut. Kira-kira ini soalnya bagaimana ya cara mengerjakannya? Kita coba langsung ya. Ketika kamu sudah mengetahui ada kata-kata mengelilingi. Kalau sudah ada kata mengelilingi, maka yang ditanyakan adalah, atau yang kita tentukan pertama kali adalah keliling lingkaran. Ingat ya, ketika ada tulisan atau kata-kata mengelilingi, berarti itu adalah keliling sebuah tempat, baik itu misalnya terdapat bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran. Ketika kamu sudah melihat ada kata mengelilingi, berarti itu tandanya dicari kelilingnya. Setelah itu kita cari dulu ya kelilingnya, baru kita mencari panjang lintasannya. Kita coba keliling lingkaran adalah ya 2πr. Ketika kita menggunakan jari-jari, maka kita rubah dulu diameternya menjadi jari-jari, yaitu 20 dibagi 2, yaitu 10 meter. Nah, sudah dapat? Kita langsung saja kerjakan keliling lingkaran. Lingkaran sudah kita ketahui bahwa 2πr. Ketika kamu sudah tahu jari-jarinya 10 meter, maka yang kita gunakan untuk pi-nya adalah ya betul sekali 3,14. Maka 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya adalah 10 meter. Kita coba selesaikan. 2 dikali 3,14 adalah 6,28. Kemudian ketika dikali 10 meter, kita tinggal pindahkan saja komanya. Berapa kali? Ya, 1 kali karena nolnya hanya 1, karena dia dikali 10, maka menjadi 62,8 meter. Kita sudah dapat kelilingnya, kemudian dia mengelilingi kolamnya sebanyak 15 kali. Berarti yang harus kita lakukan adalah kalikan, ya betul sekali, kalikan keliling lingkaran dengan banyaknya dia mengelilingi. Jadi kita tulis di sini panjang lintasan dihafal ya, karena ini akan berkaitan untuk soal-soal berikutnya. Panjang lintasan yaitu banyak kegiatan atau banyaknya putaran. Kamu bisa gunakan putaran, misalnya kamu sudah mengelilingi lapangan bola, kita bikin banyak
putaran dikali dengan keliling lingkaran. Nah, maka menjadi, tinggal langsung dikalikan saja ya. Banyaknya putaran adalah 15 kali kemudian dikali keliling lingkarannya adalah 62,8 meter. Maka hasilnya adalah yes, betul sekali, 942 meter. Berarti panjang lintasan yang telah dia kelilingi adalah 942 meter. Nah, bagaimana kamu bisa salin dahulu materi ini supaya ketika ada soal yang sama, kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Soal berikutnya kita ambil dari soal nomor 5. Pahami kalimat pada soal tersebut. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 20 meter. Di seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput yang akan ditanam Rp25.000 per meter persegi, berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut? Nah, pahami dulu soalnya sehingga kita dapat mengetahui bahwa taman tersebut berbentuk lingkaran. Kemudian, informasi kedua yaitu panjang diameternya adalah 20 meter. Informasi ketiga yaitu harga rumput per meter persegi adalah 25.000. Nah, kalau sampai di sini apakah teman-teman tahu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali adalah ya, betul sekali, luas lingkaran. Karena di sini terdapat meter persegi. Maka otomatis kita harus mencari luasnya. Yang ditanyakan adalah total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput untuk membuat taman tersebut. Kita langsung saja untuk mencoba menyelesaikan soal ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dahulu? Ya, kita cari dulu jari-jari dari diameter ini, yaitu adalah, kita bagi ya, 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10 meter. Ini jari-jari. Nah, ketika kamu melihat ada meter persegi, otomatis ini akan berkaitan dengan luas. Baik itu luas permukaan, luas lingkaran, ataupun luas bangun datar yang lainnya, atau luas bangun ruang dari bangun ruang yang lainnya. Kita harus lakukan, ya betul sekali, kita harus mencari dulu luas yang diperlukan dalam membentuk sebuah taman ini dalam bentuk lingkaran. Jadi luas lingkarannya adalah, siapa yang masih ingat? Luas lingkaran adalah, ya betul, Pi R pangkat 2. Nah, karena jari-jarinya 10 meter, maka Pi-nya kita gunakan adalah 3,14. Kita coba sekarang ya. Luas lingkaran yaitu Pi-nya 3,14, kemudian dikalikan dengan jari-jarinya 10 meter dikali 10 meter. Wah, kalau seperti ini kamu sudah tahu ya, jawabannya itu adalah 314 meter persegi. Kita sudah dapat luasnya.
Sekarang kita mencari harga rumput. Harga rumput per meter persegi adalah 25.000. 25.000 per meter persegi dikalikan dengan luas dari taman tersebut, yaitu 314 meter persegi. Nah, kita kalikan menjadi, siapa yang sudah dapat? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 7.850.000 rupiah per meter persegi lagi, atau sudah totalnya. Sehingga total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput adalah seharga 7 juta. Kita pindahkan di sini, total biayanya adalah Rp7.850.000. Bagaimana? Apakah kamu dapat memahami materi ini? Apabila kamu kurang memahami, kamu boleh putar terus video ini supaya kamu bisa memahaminya dengan baik untuk bisa menyelesaikan soal matematika selanjutnya. Nah, kamu sudah selesai mempelajari tentang penyelesaian masalah berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Tetap semangat, tetap belajar untuk berlatih soal supaya kamu bisa menyelesaikan sebuah soal, dan kembangkan hasrat atau keinginanmu untuk belajar, karena jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah berhenti tumbuh. Kamu akan terus berkembang ketika kamu mau untuk terus belajar, dan belajar. Tetap semangat, tetap ceria, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap kegiatanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.